tentang antena ya. Nah, ini nanti berkaitan erat dengan tugas juga ya. Tugasnya kemarin kan juga penentuan ya. Tugasnya itu ada jenis-jenis antena ya. Nah, yang pertama adalah ini pengantar ya. Jadi di sini jenis antenanya ya, nanti di sini ada antena ya. Kemudian ada omnidirectional antena ya, direksional antena, kemudian ada kabel dan aksesorisnya, kemudian link engineering dan radio frekuensi path planningnya ya. Kemudian yang ketujuh ini adalah jenis-jenis instalasinya. Kan kalau kita di tatap muka memang mestinya ya ada sedikit apa ya, kayak simulasi ya, praktek. Tapi untuk prakteknya mungkin sudah ya sudah sedikit terbantukan dengan namanya dengan simulasi gamenya kemarin ya. Nah, yang pertama di sini ya, ini. Jadi segala sesuatu tentang pilihan antena ini tentunya akan melibatkan tentang trade-off-nya ya. Dan jangkauan maksimumnya yang diinginkan ya. Cakupan yang harus dicapai ya. Istilahnya di sini apa ya? Harus diperdagangkan ya. Harus diberikan ya istilahnya. Cakupannya seperti apa? Kemudian dengan antena terarah ya, ini jumlah daya yang mencapai sama seperti mencapai antenanya ya. Tapi mungkin desain antenanya dapat memantulkan dan mengarahkan radio frekuensi dan gelombangnya yang lebih rapat dan kuat. Nah, ini juga akan mempengaruhi juga ya. Kayak misalkan kayak kita pegang senter ya. Gambarannya di sini ya. Kayak kita pegang senter itu radio apa antena itu kalau yang model itu ya seperti itu gambarannya. Kan ini adalah gambar senter ini. Nah, ini ya pancarannya adalah gini seperti ini. Jadi semakin jauh dia akan semakin melebar. Ini untuk pancarannya. Tapi untuk daya ini untuk pancaran apa ya, pancaran ini siarannya. Tapi untuk tangkapnya juga nanti yang akan diterima adalah yang di ini ya, istilahnya line offsetnya ya, line offsetnya. Ibaratnya kita di sini mungkin dapat sinyal yang lemah, gitu. Kalau yang di sini kuat. Ya. Sehingga nanti di sini juga akan diterima lagi di sini dengan gambar akan antena lagi di sini. Nah, di sini akan diterima lagi. Nah, ini pancarannya gini ya. Kayak kita mata kita memandang gitu ya. Kalau mata kita kecil kan, tapi kita radiusnya kan bisa melebar ya, gitu. Ya, gitu. Jadi seperti itu. Nah, antena di sini, ini ada yang omnidireksional, omni. Biasanya ini sebutannya omni, ya, omnidireksional. Jadi dia mengelilingi ini, memancarkan energi secara merata ke arah horizontal. Ini. Jadi dia mengelilingi di sini, ya, mengelilingi di sini. Biasanya ini dipakai untuk multi point, ya, karena dengan ini banyak sekali yang bisa terpancar atau masuk ke sini. Ya, ini sama seperti WiFi ya, WiFi, antena WiFi itu omni itu ini tuh. Biasanya ini dipakai di indoor ya, atau mungkin juga outdoor ya, outdoor tapi untuk yang multi point ya, multi point yang omnidireksional ya. Omnidireksional. Tapi kalau gambar secara fisiknya ya mungkin bisa dicari ya, omni di kenal ya. Ini. Jadi
Gambarannya ya ini macam-macam ya kalau di bentuknya, tapi bentuknya ini orang lebih mengenal biasanya ini antena band ya, gitu. Bentuknya seperti ini. Nah, jadi antenanya seperti ini dan dia polarisasinya adalah ini memutar ya, mengelilingi ini antena. Jadi mengelilingi antenanya ini. Jadi bentuknya antenanya seperti ini. Kalau di sini ya, nah ini ya seperti ini. Mungkin kalau Anda pernah melihat ya antenanya modelnya seperti ini, nah antenanya seperti ini. Biasanya ini dipasang di atas antena ya, di atas antena. Nah itu dia modelnya ini. Jadi dia lebih cenderung ke ini untuk multi point ya. Ada ya omnidireksional. Mungkin saya tambahi antena ya, jadi lebih antena. Nah, jadi ini jelas ya. Jadi antenanya akan lebih jelas. Bentuknya seperti ini. Nah, modelnya gini. Nanti ini nanti diambil atau istilahnya kalau orang jaringan, orang IT itu ditembak pakai ini antena yang grid ini. Jadi ini point to multi point ya. Ini nanti dia nembak ke sini karena dia memancarkan aja kan di sini. Beda dengan yang direksional ini direksional. Dia di sini modelnya ya ini ada patch, yagi, disk ya. Kalau ini dia di sini ada dipole, mesh mount, ya, sailing mount. Ya. Di bentuk-bentuknya untuk antenanya ya. Kalau misalkan dicari ya, cari di map ya gambarnya. Tadi kan saya nyarinya adalah omnidireksional ya. Kalau di sini saya cari full antena mungkin, nah ini bentuknya kayak ini ya, kayak antena televisi ya, full antena, nah, jadi dia di full antena banyak kan dipakai untuk antena televisi ya, untuk menangkap ini full antena. Ini masuknya omnidireksional ya, kemudian mass mount ya, mass mount on antena. Nah, juga sama. Kalau ini tempatnya ya, dudukannya, ya. Mountingnya, dudukannya. Ya. Dudukannya seperti apa? Ini untuk dudukan dari antena. Kemudian ada juga sailing ya, sailing mount. Jadi istilah-istilah ini juga harus mungkin kalau misalkan kita sudah biasa berkecimpung di sini, mungkin akan dengan sendirinya akan hafal sendiri ya, sailing modelnya ini. Nah ini sama sih paket bracketnya. Kemudian ada juga yang patch ya, ini masuk yang direksional. Patch ini patch munculnya ini ya, patch antena, sampai antena ini. Jadi dudukannya ya, patch antena. Jadi modelnya kayak plat ini ya, patch antena. Ini ya modelnya. Kemudian ada juga yang yagi, ya. yagi. Nah, ini hampir mirip juga antena televisi ya.
Kemudian ada juga ini modelnya direksional ya, jadi hanya satu mengarah ke sana. Kemudian ada dish ya. Dish antena. Nah, modelnya ini yang sering banyak kita jumpai biasanya untuk sambungan TV-TV kabel ya, ini kayak parabola gitu, bentuknya gini. Modelnya gini. Jadi antena-antena. Tapi orang kadang bilangnya ini antena parabola gitu, padahal ini dish antena. Tapi karena orang udah kok istilahnya di masyarakat sudah terlanjur pahamnya adalah antena parabola gitu. Antena parabola malah mudeng gitu ya. Mungkin ada tadinya juga begitu saya tunjukkan ini mungkin apa namanya munculnya juga mungkin akan ini apa namanya begitu tahu oh ternyata itu kok antena parabola. Nah itu di antena parabola itu di gambarannya seperti itu. Oke, jadi ini saya tunjukkan gambar-gambarnya. Nah, kalau saya ambil satu, saya tampilkan di sini hanya berapa. Tapi kalau sambil gini, mungkin Anda juga kalau di rumah sambil koneksi internet gitu. Ya. Nah ini antena. Jadi link ya, menerima dan mengirimkan. Jadi dia pancarannya adalah seperti ini. Ya tadi yang di awal saya jelaskan itu ya, bahwa dia itu transmisinya seperti ini. Ya. Jadi transmisinya dia di sini transmisinya kayak baterai center ya. Tapi dia di sini untuk menerimanya gini ya, dalam bentuk parabola. Dan ini nanti di sini dia akan sudutnya akan mantul ya, mantul ke sini dan dia akan masuk ke sini nanti. Sudutnya itu mantul, ya, mantul sehingga berpusat di sini yang menerima. Gitu. Di sudut-sudutnya itu ini. Mengirimkan ya sinyal link ya atau terminator ya sinyal pada media transmisi. Dalam komunikasi ini perangkat ini menerima informasi, kontrol atau sinyal lain ya dari sumber-sumber ini. Kemudian kalau mengirimkan ya dia mengirimkan sumber ke generator sinyal melalui media transmisi. Jadi dia media transmisi di sini dia dikirimkannya dalam bentuk seperti ini. Hanya tinggal nanti diarahkan. Nah ini biasanya ini pointingnya ini arahkannya kemana? Ada istilahnya disebut pointing ya, pointing. Ini juga sama ya bentuknya. Tapi di sini ada komunikasi dua arah yang dapat berlangsung. Nah, baik ini juga sama antena yang digunakan untuk wilayah memiliki dua fungsi menerima dan mengirimkan. Dan di sini ada yang dua arah dan ada yang apa namanya frekuensi. Jadi FDD sama TDD ya. Jadi yang FDD itu full duplex. Jadi dua arah. Tapi kalau yang TDD ini half duplex ya. Jadi dia modelnya adalah half duplex ya. Gantian ya, ngirim dulu kemudian nanti datanya dan terima. Antara ngirim sama terima tidak bisa bersamaan. Tapi kalau yang FDD dia bisa ini. Duplex frekuensi yang berbeda digunakan di setiap arah. Dan dia harus mengalokasikan dua spektrum dalam dua pita. Tapi kalau yang half duplex ini menggunakan saluran atau frekuensi yang sama. Tapi dengan periode transmisi dan istilahnya mendengarkan yang bergantian antara mengirim dan menerima itu bergantian. Ya. Half duplex. Ya. Ya, kalau misalkan kita cari ya gambarannya ini mungkin antara half duplex PS full duplex. Half duplex
PS full duplex. Nah, ini gambarannya ini. Ini transmisinya gini. Jadi kalau misalkan kita half duplex, ya, ini dia akan mengirimkan transmisinya, dia akan secara bergantian. Ya. Oh, yang ini dia mengirim, ini simplex ya. Simplex ini satu arah. Ya. Ngirim dan terima. Ini full duplex, ya, full duplex. Full duplex berarti dia punya sender dan punya receiver ya di sini, tapi jalurnya ganda ya ini. Tapi kalau yang half duplex ya di sini ada gantian, jalurnya ini satu. Jadi nanti kalau mau ngirim ya ini menerima ndak bisa. Ngirim ini dulu, nah kemudian di sini baru ngirim, di sini terima gantian. Di antara half duplex sama full duplex ya. Jadi tidak bisa secara bersamaan, tapi bergantian. Kalau yang simplex tadi satu arah ya. Ini misalnya kayak saya komunikasi kayak gini kan juga apa ini? Simplex ya, cuma hanya satu arah. Tapi kalau half duplex itu berarti kayak kita ngomong dengan walkie talkie ya, ngomongnya gantian. Tapi kalau full duplex itu kayak kita berkomunikasi dengan telepon ya. Jadi kita ngobrol langsung menginterrupt gitu ya bisa ya. Maaf Pak, ini nah, langsung diinterupsi ya. Kemudian variabel diantaranya di sini mempengaruhi adalah bandwidth ya, gain, polarisasi, diversity, power. Jadi jarak maksimum antara antena ini biasanya dinyatakan dalam kilometer atau meter ya. Jarak maksimumnya. Tapi jarak tautan maksimum itu tidak mudah untuk dipecahkan dan diatur oleh semua hal ini. Jadi tautannya ini tidak akan bisa, tapi bergantung pada ini daya pancar maksimumnya, sensitivitas penerima, ya, ketersediaan jalurnya, mungkin tidak terhalang atau line offset ya, ini. Kemudian penguatan maksimumnya yang tersedia. Kemudian misalkan kehilangan listrik, seperti misalkan ini melalui kabel koaksial, konektor, dan sebagainya ini. Jadi kemudian tingkat keandalannya, ketersediaan link yang diinginkan. Jadi memang tidak beberapa variabel ini akan mempengaruhi tingkat ini tadi. Nah, untuk meningkatkan ini ya, ini penting ya untuk antena konsepnya. Ini omnidireksional. Ini 360 derajat ya tercover. Tapi kalau di direksional ini bergantung pada sudut covernya ya. Kemudian gain ini pastikan dalam desibel atau ini dalam desibel itu mungkin setara dengan ini 2,14 ya. Polarisasinya juga perlu diperhatikan juga. Jadi ini sangat penting kalau misalnya kita Nah, ini beberapa hitungan ya di sini sebenarnya untuk variabel. Ini ada kalau di produknya Cisco di sini ada Mikrotik itu juga ada online ya untuk menghitung. Nah, ini kalau kita masangnya profesional sekali, ini akan dihitung ya, betul-betul dihitung ini. Tapi kalau kita masangnya asal sementing connect wis ngono ya. Nah, ketoke dikira-kira gitu ya. Kita dikira-kira wis cukup lah samene ya wis nah, gitu. Biasanya kalau kita saya dulu pernah mendampingi masang kalau sekarang kan masih eranya menggunakan ini ya, sudah menggunakan modem ya. Kalau dulu saya masih pakai antena ya, itu istilahnya pointing ya, kira-kira kalau dengar komunikasinya antar teknisi itu iki wis HP iki wis. Nah, modelnya kira-kira. Tidak dihitung secara detail seperti ini. Bahkan kalau sekarang masang antena itu kan kadang ada pengaruh juga dengan ketinggian ya. Sekarang sudah ada toolsnya ya.
Jadi kalau kita mau masang apa namanya antena itu jarak misalkan dari Semarang sampai ke mana itu nanti hambatannya apa saja nanti kelihatan. Oh ini ketinggiannya harus sekian karena di sana ada gedung atau apa gitu ya. Sekarang sudah bisa. Toolsnya pakainya misalkan pakai ini Google Earth. Google Earth ini kita sudah bisa menghitung ketinggian ya, ketinggiannya. Jadi nanti kalau misalkan ini misalkan contohnya saya di daerah Pak, ini kemudian coba ini saya view. Nah, jadi ini kotak ini lingkaran ini apa? Ini dari sini tuh saya hitung ya untuk ketinggiannya ya. Yang saya kasih kotak ini. Ini view Nah, dari sini bisa kelihatan, oh di sini tuh dia ketinggiannya berapa. Di pinggir-pinggir ini bisa. Kalau misalkan saya pengen hitung ya dari tempat saya, misalkan dari titik mana ke titik mana gitu ya. Itu bisa kelihatan. Ya. Nah, jadi ini yang jaraknya. Nah, misalkan ini saya ngitung dari rumah saya Wanamukti sampai ke sini. Itu berarti mana nih? Ke mana? Wanamukti daerah. Oh ini kemarin saya hitung sampai di Rawasari ya. Ini, nah ternyata dari rumah saya di sini, kalau misalkan saya mau pasang antena dari sini titik ini Wanamukti ini sampai ke sini, ini ternyata dia ada banyak sekali halangan, nah, terutama di sini. Ini di sini tuh ternyata perbukitan di sini. Daerah sini ternyata ini perbukitan ya. Ini perbukitan. Ya kalau misalkan kita mau lihat ya, oh benar. Jadi di sini ada perbukitan, perumahan ya. Rumah tapi dalam bentuk bukit. Nah, ini ketinggiannya udah jelas di sini. Tinggal nanti di apa? Hitung kalau eh, berapa ini? 256 feet itu berapa meter? Jadi tinggal dikonversi aja. Jadi nanti di sini ketinggiannya berapa? Jadi kalau saya masang dari sini karena sini rendah, apalagi sini, ya, Wanamukti itu ketinggiannya rendah sekali lagi. Ya 79, jadi ketinggiannya dari atas permukaan air laut ya. Ini, jadi kalau saya mau dirikan antena di sini berarti ketinggiannya harus di atas ini. Di atas ini harus bisa. Nah ini sekarang dengan teknologi ini atau dengan tools ini sekarang sudah bisa ya. Kan ini punya alat ini. Ini jarak ke sini. Ini ini dekat ya di sini. Kalau yang ini mana lagi? Ini ke sini, bukit ke sana. Kalau yang ini tuh tinggi lagi. Ini dari Wanamukti sampai ke ini perumahan. Di sini tinggi. Di sini tinggi, tapi di sini ada penghalang juga ini. Ini sama di sini. Nah, jadi kita mendirikan antenanya harus di atas. Dia harus di atas 300 ya, paling aman 400 ya, 400 feet ya. Karena ini ketinggiannya di sini ada. Nah, ini sangat membantu sekali ya menggunakan apa namanya apa namanya ini namanya
kan membantu lah ini, untuk ini. Kalau zaman dulu enggak ya, zaman dulu kita harus sewa alat namanya GPS ya. Jadi pakai GPS. Kalau pakai GPS saya malah tidak paham ya cara menggunakannya. Tapi kalau pakai ini Google Earth ya sebenarnya ini sama ya, bersama dengan apa namanya GPS ya, Google Earth ini. Nah, jadi ini bisa dihitung ya. Jadi bukan terus kita hitung jalan dari sini sampai sana, ini kira-kira tingginya berapa enggak. Tapi menggunakan, bahkan kita menghitung ketinggian permukaan air laut di tempat kita itu ini. Ini kalau kita tiap tahun kita monitoring itu kelihatan kalau ini turun ya. Ini saya kalau ini kebetulan tidak saya hitung ya. Kalau misalkan ini saya hitung, saya catat di sini. Ini sekarang kan tinggi permukaan di sini ini 800 feet. 800 feet ini nanti kalau ini turun lagi ya, di ambles ya, tanah ini ambles. Tahun ya, kira-kira amblesnya mungkin setahun mungkin bisa turun setengah meter atau berapa. Nah ini rentan ya ini. Jadi beberapa vendor biasanya ada memunculkan jenis-jenis antenanya ini. Dan ini jenis-jenis antena yang bisa dipasang di akses poinnya. Nah tipenya omni, ada direksional ya. Kemudian bandwidth-nya berapa ya. Kabel, panjang kabelnya kira-kira butuh berapa, untuk area kalau indoor itu berapa ya. Jadi ring indoor antara ring 1 Mbps sama indoor ring antara 11 Mbps ya, bisa kita apa namanya perkirakan ya dengan menggunakan jenis ini apa namanya jenis antenanya ya. Kemudian menghitung bandwidth. Nah ini menghitung bandwidth juga sama tentang frekuensi ya. Jadi bandwidth ini ngitungnya adalah di sini frekuensi tertinggi dikurangi frekuensi rendah, kemudian dibagi frekuensi center. Nah, frekuensi center ini frekuensi tertinggi ditambah frekuensi rendah dibagi 2, jadi rata-rata. Jadi FC-nya itu adalah ini rumusnya. Jadi kita bisa ngitung. Nah, cara mengetahuinya bagaimana frekuensinya ya itu tadi bisa menggunakan apa namanya monitoring bandwidth itu ya bisa. Jadi nanti di situ dilihat yang titik terendah itu berapa, titik tertinggi berapa, nah, baru dihitung. Berarti itu nanti bandwidth kita itu rata-rata adalah itu. Jadi bandwidth itu antena ya, kita frekuensinya, kinerjanya dianggap dapat diterima gitu. Jadi kalau rendah itu ya mungkin kondisi error itu seperti apa? Biasanya sih kayak request timeout gitu ya. Kalau misalkan, makanya ini rumus ini pakai untuk itu monitoring bandwidth. Ya kalau kita ngitung manual ya kita hitung ini. Misalkan google.com. Nah, kebetulan kalau di sini TTL-nya, time to life-nya ini yang paling tinggi berapa, yang paling rendah berapa. Atau pakai ini speed test ya. Kalau ini kan rumusnya ya. Kalau kita bisa ngitung menggunakan speed test. Yang ini misalkan pakai ini. Speed test ya. Ini speed test ini bisa dipakai ya. Tapi ini bukan acuan ya, bukan acuan dasar, tapi biasanya sih pakai speed test ini untuk menghitung ini. Tapi kalau ini kondisi saya ngetes seperti ini mungkin agak rendah ya. Ini apa ini? Download ya, downstream. Ya. Downstreamnya 10. Nanti upstreamnya berapa? Upstreamnya hampir sama juga ya. Nah, tapi kalau ini kondisinya tidak saya gunakan untuk apa namanya online ya, ini mungkin akan sampai 20-an ya.
Tapi ini di sini udah cukup stabil ya. Nah, ini sudah bagus. Antara up sama down-nya itu seimbang ya, antara up sama down seimbang. Tapi kadang ada juga yang antara up sama down-nya itu tidak berimbang. Nah, itu yang kita perlu kita koreksi. Jadi kita butuh koneksi internet itu untuk apa? Ya, kalau saya butuh koneksi internet untuk upstream, ya, untuk upstream karena streaming seperti ini, makanya uploadnya yang harus terjaga dengan bagus. Tapi kalau kita untuk game online juga bagus ini ya, karena downstream sama upstreamnya berimbang. Karena game online itu kan juga kita butuh streaming juga. Tapi kalau kita butuhnya hanya untuk nonton video lewat YouTube, ya kita butuhnya downstream aja. Upstreamnya kecil aja. Karena upstreamnya itu kan hanya request saja. Request alamat ini ditampilkan, request alamat ini ditampilkan. Ya. Jadi tidak butuh bandwidth yang besar. Kayak misalkan kayak perbankan itu dia antara upstream sama downstreamnya harus sama ya. Karena dia akan selalu sinkronisasi data. Nah, ini label sinar. Ini juga entah. Ini untuk health power ya, power dB point ya. Di derajatnya ini 44 derajat ini. Di BIM ini ukuran yang digunakan untuk menggambarkan antena direksional BIM. Kemudian BIM ini kadang-kadang juga disebut dengan BIM setengah daya. Health power BIM. Jadi BIM itu ini lebarnya ini yang di ini. Jadi BIM setengah daya ini merupakan lebar total dalam derajat ya ini radiasi utama. Jadi pada sudut di mana daya yang dipancarkan ini telah turun di bawah garis lobus, nah, turun di sini. Sekitar 3 dB, ya, dia turun 3 dB. Ini adalah ini dayanya. Ya memang ini tidak bisa terlihat ya, tidak bisa terlihat, tidak bisa tapi yang dijadikan acuan adalah di sini, bukan yang di sini. Kemudian keuntungan ini, kalau ini keuntungan relatif ya, jadi keuntungan dari ini. Misalkan menggunakan gain antena, ini pada dasar adalah ukuran seberapa baik antena ini memfokuskan ya radiofrekuensi yang dipancarkan. Jadi sebetulnya memang kalau kita bicara keuntungan ya ini beberapa metode mungkin ada ya, cara untuk mengukur ya. Nah kebetulan kalau di sini Cisco melakukan standarisasi pada dB untuk menentukan pengukuran gainnya. Kan di sini kayak half wave di pole antena ya, di pole antena seperti apa tadi ini ya. Di metode pengukuran gain ini menggunakan antena isotropik. Gambar-gambarnya theoretical isotopic antena. Kemudian referensi ini ada beberapa referensi untuk desibelnya. Mungkin ini dulu di pertemuan berapa ini pernah kita singgung ya, bahwa ini untuk health power, double power ya. Ini di sini ada +3, -3 di sini ya. Ini penggunanya di sini ya. Di miliwatt, watt, desibel. Ini ada desibel per 1 miliwatt, desibel per 1 watt. Nah, ini ada ini. Ini contoh apa? Menggunakan referensi cara membacanya. Jadi tinggal kita mau bilangnya apa aja, miliwatt atau watt. Ya. Kalau miliwatt ya 1 miliwatt. Kalau watt ya 0,001 ya watt. Dan dia setara dengan desibelnya di sini per 1 miliwatt. 0 ya. Kalau ini berarti per 1 wattnya berarti -30. Ini pembacaan aja.
Kemudian kehilangan jalan ini pad root padnya. Jadi setiap kali dipancarkan ini dia penerima akan menggandakan levelnya dan levelnya itu akan diturunkan. Ya, ibaratnya kalau kita bicara jarak dekat itu mungkin kan suaranya masih jelas, tapi begitu jaraknya agak jauh itu suara kita agak pelan, ya, akan turun, akan menurun. Ya. Ini ada ukurannya, ada teorinya kalau. Tapi karena kalau sinyal ini kan pancarannya kan tetap ya, jadi ya penurunannya ya tetap. Tapi kalau kita manusia ya suaranya kan naik turun ya, tidak bisa dihitung ya. Dikenal dengan istilah hukum kuadran terbalik. Di kekuatan sinyal tidak memudar secara linear, tetapi berbanding terbalik dengan kuadran jarak. Jadi tergantung dari jaraknya, semakin jauh ya nanti kekuatan sinyalnya akan semakin melemah. Ya, makanya di tiap-tiap bukan hanya radio frekuensi ya, tapi lewat jalur kabel pun juga sama. Kalau kabel itu kan maksimal kan hanya 100 ya, 100 meter. Lebih dari itu ya kita harus pakai repeater ya. Atau di penguat. Listrik pun juga sama. Listrik itu ada trafo ya. Ada trafo, step up ya. Jadi untuk menaikkan tegangan. Jadi setiap berapa kilometer kalau misalkan Anda lihat itu di tiang-tiang listrik itu kan ada trafonya. Nah, itu akan, kalau itu kelebihan beban ya trafonya akan meledak ya. Biasanya itu karena kesalahan perhitungan atau mungkin ada yang gantol listrik gitu ya. Nah, gantol listrik itu juga risikonya di situ nanti trafonya. Kalau tidak kuat itu trafonya yang meledak. Nah ini dipol ya, dipol half ya, half wave dipol ya, setengah gelombang ya, dipol setengah gelombang. Panjang dari ujung ke ujung sama dengan setengah panjang gelombang pada frekuensinya. Di setiap sudut jarak permukaan dari titik asal menuju intensitas daya ini dipancarkan ke arah tertentu. Jadi polarisasinya seperti ini. Half dipole, istilahnya apa ya? Half wave, gelombang setengah gelombang dipole antena. Ya. Kalau misalkan dicari di tanya apa tadi? Kan half wave dipole antena. Nah, ini polarisasinya gini. Ya kayak angka 8 itu ya. Tapi dia modelnya nah ini, polarisasinya seperti ini. Mungkin beberapa referensi kalau Anda mau mencari ya bisa nanti di sini gambar apa namanya penjelasannya kalau misalkan penjelasannya secara ilustrasi lebih gambar. Ini kalau ini gelombang ya, gelombang wave ya, gelombang wave itu ya gelombang ya, half gelombang, tengah gelombang dipole antena. Kemudian referensi desibel lain di sini juga ya, desibel ini untuk dB ini desibel dipol. Kalau dB ini desibel isotropik. Ini dBd. dBd ini berarti dipol, kalau dBi ini isotropik. dBm ini miliwatt. Jadi referensi untuk istilahnya penandaan ini, penamaan. Dan dia mengacu pada antena. Ini yang contoh yang efektif isotropik radiate power. Biasanya orang menyebutnya ini adalah
apa namanya, sagan ya, mini sagan ya. antena ini apa, walkie-talkie ya. Ini antena walkie-talkie ini ya, bisa juga diperkuat dengan antena ini yang besar. Jadi ada EIRP ya, atau ERP, Effective Isotropic Radiate Power, daya yang ditransmisikan oleh radio yang terhubung ke antena. Ini. Dan EIRP ini mengambil keuntungan antena dalam satuan dBi, isotropik ya, relatif terhadap antena isotropik. Kemudian diukurnya adalah menggunakan dBi. Kalau yang IRP, Effective Radiate Power, ini sama seperti IRP, tetapi penguatan yang diekspresikan relatif terhadap antena dipol. Diukur dalam satuan dBd ya. Nah ini. Kemudian ini juga referensinya ya untuk desibel selain miliwatt ini EIRP ya, definisikan sebagai daya efektif. Ini yang gain ya, ini yang gain antena bandwidth dan less channel receive interface ya. Ini gain yang tinggi ya, kalau ini yang rendah. Jadi kayak center ada permukaan ya, sebanding dengan kecerahan dan dalam arah tertentu, beamwidth gitu. kayak itu. Kalau ini ada yang kuat powernya ya mungkin jaraknya jauh, kalau yang ini ya pendek. Kemudian kalau polarisasinya seperti ini, antena memiliki penguatan dalam arah tertentu memang. Ini yang biru ini adalah yang desibel isotropik ya, yang merah ini 0. Kemudian ini yang 21 dBi main loop. Backnya ya, apa loop kayak loop backnya ya, ini set loop. Jadi selain arah pola radiasi yang dimasukkan, ini biasa juga terkait dengan gain lobus utama. Ini contoh untuk yang antena Cisco, apa channel-channelnya ya. Kemudian polarisasi, ini juga polarisasi, ada yang linear, ada yang sirkular. Kalau yang linear ini vertikal dan horizontal. Tapi kalau yang sirkular di sini right handle and left handle, jadi bisa ke kanan ke kiri ya. Kalau ini vertikal horizontal. Ini polarisasi ini orientasi fisik elemen ya, pada antara tabel yang memancarkan energi radiofrekuensi ya, antena omnidireksional biasanya. Tapi kalau pemasangannya bisa ini horizontal, kalau ini berarti vertikal. Ya tergantung ini apa di lapangan ya. Kemudian antena yang berbeda, antena untuk kedua ujung ini tidak perlu ya ukuran atau jenis yang sama ujungnya. Di dalam beberapa kasus pengaturan pemasangan antena, salah satu ujung ini mungkin hanya dapat secara fisik mendukung antena yang relatif kecil. Dan tautan ini memerlukan antena yang lebih besar. Ya. Tapi di sisi lain, ya pola yang kecil dengan gain yang tinggi memungkinkan diperlukan suatu ujung yang menghindari masalah interferensi juga. Jadi jika ada dua antena penguat yang berbeda, ini tidak ada masalah, mungkin bisa dipakai untuk misalnya yang satu sebagai transmit, yang satu sebagai receive ya. Kemudian polarisasi seperti ini ya, polarisasi ini bayangkan kalau kita ada menekan bagian atas dan bawah balon seperti ini, polarisasi kayak angka 8 itu ya. Ini menyebabkan balon ini mengembang ke arah luar, jadi ke kanan dan ke kiri. Juga mengurangi area cakupan ya, ini di atas dan di bawahnya.
Tapi dia akan menghasilkan gain lebih tinggi karena balon ini yang mewakili antena, ya, tampak meluas ke arah cakupan horizontal, ya, yang melebar. Dia akan lebar ke kanan dan ke kiri. Ya memang kalau pada saat kita memasang antena itu harus menguasai karakteristiknya. Kemudian keanekaragaman, ya, misalkan di pemasangan ini juga ini skema radio gelombang mikro sinyal ini, dari 2 atau lebih antena yang dipisahkan oleh banyak gelombang. Ya juga seperti ini, transmitternya ini, kemudian ini ada receiver, ini channel outputnya, ya. Jadi dia menerimanya dengan menggunakan 2 channel, ya, receiver, ada receiver antena, receiver 1 dan receiver 2. Kemudian dia di-combine, ya, menghasilkan output ini. Sinyal dari setiap antena diterima kemudian secara bersama dihubungkan ke penggabung keragaman. Ya biasanya kalau kita mau, mungkin kalau di laptop kita mungkin koneksi internetnya menggunakan kabel sama wifi, tapi tidak bisa, dua-duanya jalan tidak bisa. Ya modelnya adalah gantian, ya, tidak bisa itu jalan. Kemudian keragaman frekuensi yang lain adalah ini, ya, ini jadi ya point to point, ya, ada transmitternya, receivernya, baik di sini ada transmitter 1, 2, pokoknya di sini ngirimnya 1 di sini. Jadi informasi secara bersamaan ditransmisikan oleh 2 pemancar. Jadi ini berupasi pada 2 frekuensi yang berbeda. Jadi transmitter 1 frekuensi beda, transmitter 2 frekuensi beda, dipancarkan pada 1 gelombang yang sama. Dan nanti di sini diterima. Nah, di sini nanti ada yang mengcombine, ya, mencampur atau pemisah. Yang input memisah frekuensi dari 2 pemancar. Kemudian nanti di sini dia akan digabungkan, ya, gabungan lagi. Kemudian topologi, ya, topologi jaringan di sini ada yang point to point, 2 stream, point to multi point, ya. WSD, WDS, ya, kok WSD. WDS, ya, ini mungkin sering kita jumpai di pemasangan access point, ya. Nah ini point to point ini, jadi point to point, ya, ini 1 ke 1 point to point. Point to point di sini ada yang dia modelnya half duplex, ada yang full duplex. Jadi menghubungkan 2 buah alat ini menggunakan antena direksional, jaraknya mungkin jauh, ya. Jadi kita menggunakan level 4 kayak bridge station, ya. Point to point, ini sebutannya untuk point to point. Kemudian point to point tapi dual stream, nah ini. Jadi ini dipisah. Jadi nanti di sini ada transmit, ada receive-nya dipisah. Transmit di sini receive, ini transmit, ini receive. Jadi ini dipisah. Kalau yang ini tadi 1. Jadi kalau ini pekerjanya adalah half duplex, setengah duplex, ya. Ini setengah duplex. Jadi gantian antara ngirim sama terima nanti gantian. Kemudian kalau yang ini full duplex, karena antara ngirim dan terima bisa dilakukan secara bersamaan dan menggunakan 2 jalur. Lebih cepat ini. Dan tapi ya untuk infrastruktur pemasangan, ya, jadi rodok mahal juga, ya, pemasangannya ini. Karena butuh peralatan yang lebih, ya. Kan ini. Jadi masing-masing titik menggunakan 2 buah antena, ya, 2 buah wireless card, ya, 1 untuk transmit dan 1 untuk receive. Kirim, 1 menerima. Kemudian point to multi point. Point to multi point ini juga biasa dipakai 1 access point. Ini sebagai base station, ya, layani CPE. Ini bisa menggunakan client router, bisa menggunakan ini jenis-jenis antena, ya.
flat antena atau mungkin yang pakai Yagi ya. Nah, jadi dia bisa banyak karena kita menggunakan antena ini. Karena ini sifatnya yang direksional ya. Di antena menggunakan omnidireksional atau sektoral. Dia bisa berada di mana saja. Tinggal ini nanti yang mengarahkan, yang pointing ini. Beda dengan yang ini. Kalau ini dua-duanya harus pointing. Ini disetting diarahkan sana, ini disetting diarah sana. Sama-sama harus line offset. Kalau ini yang ini juga sama-sama line offset. Kalau ini enggak, yang tengah asal pasang aja, nanti yang menyesuaikan yang ini. Klien-kliennya ini nanti yang menyesuaikan sini. Kliennya menyesuaikan sudutnya atau ini jarak ketinggiannya juga. Nah ini kalau yang ini wireless distribution system WDS ya. Jadi terbaik untuk menghubungkan banyak titik. Nah, ini. Jadi memungkinkan pengguna untuk bergerak tanpa terputus. Nah, jadi ini model dengan ini nanti nama akses poinnya akan sama. Ya, jadi nanti dari titik ini ke titik ini dia akan sama. Ya, jadi mencakup area yang luas, memungkinkan pengguna bergerak untuk jarak yang jauh. Ya, tapi dengan kondisi saat masih dalam radius ini ya. Sistem ini memungkinkan paket untuk berpindah dari satu akses point nirkabel ya, ke yang lain. Jadi dari pindah sini ke sini ke sini. Dan ini menggunakan standar yang sama ya antara dia bisa 811A, 811B atau 811G. Dan dia bekerja pada frekuensi yang sama. Ini konsepnya hampir seperti kayak WiFi ID ya. Nah, kalau Anda pakai koneksi pakai WiFi ID itu modelnya ini distribution system. Jadi kalau misalkan Anda koneksi handphone ya pakai WiFi ID, login di sini, nanti di tempat lain akan ditangkap oleh WiFi ID yang lain, yang paling kuat sinyalnya mana. Tapi itu hanya jalan hanya di perkotaan ya. Kalau yang di daerah-daerah saya tidak tahu jalan atau tidak. Tapi hampir semua kalau misalkan yang langganan internet pakai ini Telkom itu biasanya di akses pointnya akan muncul akses pointnya itu SSID-nya itu akan muncul nama WiFi ID ya, muncul nama WiFi ID. Itu yang bisa kita pelajari bersama tentang jenis-jenis polarisasi antena ya. Jadi memang kita untuk memasang ini harus mengetahui karakteristiknya ini. Ini termasuk kembali lagi ke gamenya ya, yang tugas simulasi gamenya itu. Nah, itu simulasi gamenya itu kan tinggal ada pilihannya ya. Kalau saya pilih itu Anda sudah bisa mulai menentukan, oh ini ternyata ini harus pakai yang jenis apa gitu ya. Nah, kayak ini kan jenisnya apa, nanti antenanya apakah dia pakai omnidireksional, direksional atau pakai yang Yagi. Nah, jadi Anda sudah bisa menentukan dan memilih nanti di sini untuk game-game selanjutnya sampai dengan level ke 11 ya. Kalau ada yang sudah selesai ya sudah langsung dikirim aja ya. Kalau memang sudah ada yang selesai. Tapi kalau belum ya dicoba-coba ya, sampai berhasil seperti apa gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini yang kelas sore belum ada yang mengumpulkan tugasnya. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk pertemuan pada malam ini
saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Ya. Ini nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan bisa ditanyakan via WA, ya.